Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para orang tua, ayah bunda dari peserta didik baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati juga para pengurus yayasan, para kepala sekolah, manajemen, para narasumber dan segenap hadirin yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kita bisa bersama-sama bermuajana, kita bisa sama-sama bertemu, berkumpul bersama dalam satu agenda acara penting kita, yaitu parenting, yaitu sesama orang tua bertemu dalam satu tempat dan waktu yang sama untuk membicarakan tentang program-program pendidikan yang itu terkait langsung dengan masa depan putra-putri kita di masa yang akan datang. Doa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memimpin umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang modern penuh dengan cahaya Islam. Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, dalam kesempatan singkat ini saya atas nama Ketua Yayasan Darul Madrasah Lampung mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran, atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara parenting kita ini sebagai persiapan awal kita untuk memasuki tahun pelajaran 2024-2025. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2024-2025 ini ada beberapa perubahan, ada beberapa hal yang baru yang ada di lingkup Yayasan Darul Madrasah Lampung. Yang pertama adalah bahwa sejak tahun pelajaran 24-25 ini DH punya satu organ baru yang ini menjadi sebuah kebutuhan, yaitu DH Parenting. DH Parenting ini kita hadirkan di tengah-tengah proses pendidikan, pembelajaran semua unit yang ada di yayasan guna untuk menyambut sebuah perubahan yang ada, terutama perubahan dalam pembelajaran, yaitu dari sisi kurikulum, terutama pada strategi, pendekatan, dan model pembelajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2024-2025 ini Yayasan Darul Hikmah secara maraton mempersiapkan program baru, mempersiapkan hal yang baru, yaitu di dalam pelaksanaan kurikulum. Sebenarnya secara konten, secara substansi materi mungkin tidak banyak berbeda, tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang kita terapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya perbedaannya adalah pada metodologi, strategi, model, pendekatan yang dilakukan di dalam menyampaikan konten itu, yang biasanya bisa menggunakan diskusi, menggunakan pendekatan yang lain, ya, pendekatan kelompok dan sebagainya. Ini cenderung kepada pendekatan yaitu tematik. Apa maksudnya tematik itu? Adalah bahwa setiap mata pelajaran, semua mata pelajaran yang akan diajarkan itu dikerucutkan, dikelompokkan pada tema-tema tertentu. Misalnya tema tentang siapakah diriku, tema tentang lingkungan, tema tentang masalah tanah air dan sebagainya. Semua mata pelajaran itu merujuk pada tema tersebut. Nah, ini kelebihan nanti adalah bahwa setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan ini, semua papang bisa ikut menjadi referensi, menjadi hal yang bisa dikembangkan. Contoh, ketika bahasannya tentang tema aku, dan ketika kita sedang sakit, ya, maka ini semua mapan bisa masuk di dalam membahas tentang masalah sakit itu. Dari sisi agama, kita harus sabar, kita harus ikhlas menerima sakit, karena itu bagian dari kafarat dosa. Mungkin dari sisi kesehatan, barangkali ada sesuatu yang tidak kita perhatikan di dalam
kesehatan kita. Dari sisi biologi, apabila ada organ-organ yang pada memang sudah harusnya ya dirawat, dicek secara rutin dan sebagainya. Jadi semua bisa masuk. Nah, harapannya itu nanti anak itu akan komprehensif di dalam mensikapi setiap persoalan-persoalan yang ada, di persoalan yang berada di lingkungan, di dalam keluarga, di sekolah dan sebagainya. Ini harapan kita seperti itu. Di samping juga untuk menumbuh kembangkan sikap tanggung jawab bekerja dalam kelompok, sehingga masing-masing anak memiliki tanggung jawab, memiliki tugas ya yang disepakati dalam kelompok itu untuk tujuan tertentu, dan banyak hal keuntungan kelebihan dalam sistem tematik kita ini. Nah, terhadap perubahan itu tentu nanti juga akan berimbas kepada support orang tua. Ya, support orang tua di dalam melaksanakan kurikulum yang direkayasa dengan pendekatan tematik itu. Bisa jadi nanti akan banyak juga anak-anak yang akan melibatkan orang tua di rumah misalnya, itu tentang tema-tema yang nanti akan diajarkan di sekolah. Maka support dari orang tua itu penting sekali, dan sebagai langkah awal yayasan secara bertahap setiap unit akan mengadakan parenting di bawah organ yang baru yaitu DH Parenting. Nah, DH Parenting nanti ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya di awal tahun, tapi bisa jadi nanti setiap akhir atau awal semester kita akan kembali mengundang para orang tua untuk memonitor, untuk melaporkan, untuk diskusi terhadap perkembangan anak kita selama pembelajaran dengan menggunakan model tematik tersebut. Sisi-sisi kelemahnya di mana, sisi-sisi yang sudah baik di mana, nanti akan didiskusikan bersama. Di saat ini juga dari tim DH Parenting akan memberikan berbagai ilmu, berbagai informasi penting bagaimana menselaraskan antara pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, atau kebalikannya di sekolah dengan di rumah, sehingga saling berkolaborasi, saling menguatkan untuk persiapan masa depan anak kita. Ayah bunda yang kami hormati, selanjutnya juga dalam kesempatan ini bahwa pendidikan kan ini persoalan yang sangat penting. Persoalan-persoalan bangsa, persoalan masyarakat, persoalan-persoalan yang sedang berkembang di masyarakat ya. Sekarang ini juga sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya proses pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah bicara tentang sumber daya manusia. Baik buruknya perilaku anak, perilaku para pejabat, perilaku anggota masyarakat itu juga buah dari pendidikan yang mereka lakukan pada saat mereka sedang duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Nah, oleh karena itu tentu kita ingin melibatkan, ingin mengajak, ingin terus bersama-sama antara pihak sekolah, pihak yayasan, orang tua untuk mengawal proses tumbuh kembang anak-anak kita, khususnya di dalam proses pendidikannya. Nah, kolaborasi ini perlu kita jaga terus selama anak kita belajar. Ketika anak mendaftar pada kelas yang paling rendah, kelas 1 atau kelas 7 atau kelas 10 atau SMA, sampai nanti anak itu tamat selama periode tertentu, mari terus kita berkolaborasi. Orang tua akan melaporkan kepada pihak sekolah, demikian juga pihak sekolah akan melaporkan kepada pihak orang tua. Saya yakin bahwa dengan kolaborasi yang utuh, yang bagus, berkesinambungan, saling mempercayai dan sebagainya, kita akan bisa menghasilkan produk pendidikan anak kita, anak yang cerdas, anak yang soleh, yang religius, yang beradab, berkarakter, anak juga memiliki keterampilan tertentu yang nanti akan dibutuhkan ketika anak hidup dalam dunia di masyarakat yang sesungguhnya. Para ibu bunda yang kami hormati, selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini yayasan ketika memberlakukan kurikulum baru yang dengan pendapat tematik itu, ya mau tidak mau kita juga harus melengkapi, kita juga harus mengadakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung itu. Suasana kelas, ya, suasana belajar, bahkan lingkungan di luar kelas pun harus kita siapkan sebaik mungkin. Jadi dimanapun anak itu berada di dalam lingkungan sekolah, baik di dalam kelas, di lapangan, ya, di kantor, semuanya itu mendukung terhadap sebuah proses pendidikan. Ayah bunda yang saya hormati, inilah betapa pentingnya kita menjaga kolaborasi, sinergi antara orang tua,
keluarga, dengan pihak sekolah. Semua perhatian kita khusus dan fokus untuk perkembangan anak kita. Terlebih lagi ketika kita menyadari bahwa anak-anak yang sekarang sedang berada di bangku kuliah ini atau di bangku sekolah kita ini, tentu mereka akan menjadi para pemimpin nanti di masa yang akan datang. Dan semua program visi pembangunan Indonesia ini termasuk juga pendidikan adalah mengarahkan pada tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045. Artinya adalah bahwa siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin, menjadi tokoh, ya, menjadi orang-orang besar di tahun 45 itu, mereka semua sekarang sedang berada di bangku sekolah, ada di bangku kuliah. Nah, karena itu, baik tidaknya, tercapai tidaknya slogan yang begitu bagus yaitu Indonesia Emas tahun 45 nanti sangat tergantung dari persiapan kita untuk mendidik putra-putri kita sejak dari prasekolah di PAUD, jenjang SD, SMP, SMA. Nah, ini perhatian kita semuanya. Tentu kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia jika nanti putra-putri kita, anak-anak kita, mungkin juga cucu-cucu kita yang sekarang sedang belajar ini nanti akan menjadi orang terdepan di dalam membawa bangsa Indonesia ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, disitulah kita ingin fokus dan kita ingin memberdayakan semua potensi yang ada di yayasan, di unit sekolah, termasuk kita mengajak orang tua untuk berpartisipasi. Mari kita mewujudkan pendidikan yang baik, yang berkualitas untuk menyiapkan generasi emas di masa akan datang. Kami tidak bisa melangkah sendiri, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya, ibarat sebuah kendaraan, kalau cuma satu udah nggak bisa. Kita harus secara bersinergi, bergerak bersama, berputar bersama ke satu visi. Antara pihak yayasan, dengan sekolah, orang tua, mari kita menyongsong masa depan anak kita dengan selalu berkolaborasi, ya. Kita selalu berkomunikasi, kita memberikan ruang terbuka untuk orang tua untuk memberikan saran, masukan, dan kritiknya yang membangun untuk terciptanya suasana lingkungan belajar yang baik. Kami mensupport terhadap itu semuanya dan tentu sekali lagi kami mengajak para orang tua semuanya. Harapan kami kepada Bapak Bunda, para bapak sekalian, jika nanti ada undangan dari unit, undangan di yayasan yang akan membicarakan tentang proses pendidikan dalam bentuk atau wadah dia parenting, saya sangat berharap ayah bunda, orang tua bisa menyempatkan diri hadir di dalam undangan tersebut untuk bersama-sama kita memikirkan, merencanakan, dan membersamai anak-anak kita yang sekarang sedang belajar. Dia parenting itu akan hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk bisa memberikan hal-hal yang baru di dalam proses pendidikan, baik pendidikan di sekolah, terutama pendidikan di keluarga, yang di situ orang tua menjadi guru selama anak itu berada di keluarga atau di rumah tangga masing-masing. Nah, tentu apa yang kami ajarkan di sekolah akan diperkuat oleh orang tua di rumah dalam bentuk pendidikan keluarga. Demikian juga apa yang diajarkan di keluarga akan kami perkuat nanti ketika anak sampai di sekolah. Inilah sinergi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah. Dengan keyakinan yang penuh optimis, insya Allah bahwa kita bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik dan bisa menghantarkan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang soleh, orang yang cerdas, yang beradab, berkarakter, sehingga membanggakan bagi orang tua, membanggakan sekolah, masyarakat, dan siap untuk menjadi pemimpin di masa yang datang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas kehadiran ayah bunda, para orang tua, para siswa kita semuanya, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah, diberkahi, jadi amal soleh kita semuanya, dan tentu ini nanti akan bisa kita nikmati di akhirat kelak ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Saya mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.